Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas soal UP UKM PPG tahun 2023 disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, nah dalam video kali ini pembahasannya adalah tentang materi penelitian tindakan kelas atau PTK yang berdasarkan FR terbaru. Berdasarkan FR terbaru ini di tahun 2022 kemarin. Kebetulan saya mengikuti UP UKM PPG ini dan alhamdulillah terkait dengan soal PTK ini adalah salah satu soal yang sering banyak muncul di UP UP UKM PPG guru mata pelajaran PPKN. Oke, kita ulas terkait dengan kisi-kisi. Artinya soal ini adalah disesuaikan dengan kisi-kisinya ya. Nah, di dalam kisi-kisi di sini ada nomor 111 yaitu terkait dengan materi atau subtopiknya itu adalah penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran PPKN. Lalu ada tahapan-tahapan melaksanakan PTK dalam pembelajaran PPKN. Adapun indikator soalnya adalah melaksanakan PTK dalam pembelajaran PPKN yang lebih baik setelah melakukan mini workshop. Masih kisi-kisi. Nah, di mana kisi-kisi ini adalah dari nomor 111 sampai 120 full tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Artinya nanti di soal yang bakal sering muncul itu salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Di sini ada submateri atau subtopiknya membuat PTK dalam pembelajaran PKN. Terus juga tahap pelaksanaan PTK dalam pembelajaran PKN serta membuat laporan PTK. Langsung saja kita bahas pada soalnya ya. Nah, guru PPKN harus mampu dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Untuk landasan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah titik-titik. A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah. B. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melaksanakan penelitian. B. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. D. Rencana penelitian sehubungan dengan evaluasi pembelajaran. E. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, kita lihat dulu pembahasannya ya. Nah, dalam pelaksanaan PTK merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa sehingga solusi atas permasalahan tersebut juga dapat secara tepat diberikan kepada siswa. PTK juga mampu menjadi sarana bagi guru untuk dapat segera mengambil tindakan secara menyeluruh terkait permasalahan siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Penelitian tindakan kelas ini terdapat 4 langkah kegiatan yang lazim dilakukan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengamatan, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah yang dimaksud dengan proposal PTK ini apa pada dasarnya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Nah, di sini ya pada dasarnya pelaksanaan PTK ini merupakan cara efektif dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa sehingga solusi atas permasalahan tersebut juga dapat secara tepat diberikan kepada siswa. Jadi yang dimaksud dengan proposal PTK ini pada dasarnya adalah rencana ya. Karena kan ini baru proposal, disebut juga dengan rencana penelitian yang diusulkan guru ya. Yang diusulkan guru di sini untuk apa? Tentunya tujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya yang dia ampu. Oke, soal berikutnya. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa
sehingga solusi atas permasalahan tersebut juga dapat secara tepat diberikan kepada siswa. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, pengumpulan data penelitian tindakan kelas ada pada langkah titik-titik. A merumuskan pendahuluan sebagai langkah awal kegiatan. B. Observing, melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa. C. Planning, merencanakan kegiatan pada siklus pertama. D. Acting, melaksanakan seluruh kegiatan untuk penelitian tindakan. E. Merefleksi kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, mari simak penjelasan materinya terlebih dahulu ya. Nah, adapun yang menjadi tahapan dalam membuat PTK dalam pembelajaran PPKN, yakni yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, langkah pertama pelaksanaan PTK adalah melakukan perencanaan secara matang dan teliti. Dalam perencanaan PTK terdapat 3 dasar, yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah. Pada masing-masing kegiatan terdapat sub-sub kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan untuk menunjang sempurnanya tahap perencanaan. Nah, jadi yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, di dalam tahap perencanaan tentunya tadi yang pertama ada identifikasi masalah. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Nah, identifikasi masalah pada pembelajaran PKN ini mirip seperti diagnosis yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Jika diagnosisnya tepat, maka obat yang diberikan pasti mujarab. Sebaiknya, jika diagnosisnya salah, maka resep obatnya pasti juga tidak tepat sasaran. Nah, demikian pula dalam penelitian tindakan kelas. Dalam pembelajaran PPKN, identifikasi yang tepat akan mengarahkan pada hasil penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran PPKN. Masalahnya itu tentunya harus real. Selain masalahnya harus real, juga masalahnya harus problematik, lalu harus memiliki manfaatnya yang jelas, serta masalah itu harus fleksibel. Nah, yang berikutnya adalah analisis penyebab masalah dan merumuskannya. Jadi selain mengidentifikasi masalah, di dalam tahap perencanaan pun ada analisis penyebab masalah dan merumuskannya. Nah, langkah kedua dalam merencanakan PTK adalah menganalisis berbagai kemungkinan penyebab munculnya permasalahan yang diangkat. Jadi, setelah menemukan masalah yang real, problematik, bermanfaat, dan juga fleksibel, maka harus ditemukan akar penyebabnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menemukan penyebab masalah, beberapa di antaranya dengan menyebar angket ke siswa, mewawancarai siswa, serta observasi langsung, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah ide untuk memecahkan masalah. Nah, di dalam tahap perencanaan ada ide untuk memecahkan masalah. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa akar masalah menjadi tumpuan bagi rencana tindakan untuk mengatasi masalah. Rencana tindakan sebagai langkah mengatasi masalah inilah yang disebut dengan ide orsinil atau peneliti. Ide orsinil atau asli dari ide peneliti tersebut itu ya. Oke, selain ada tahap perencanaan, ada tahap apa lagi? Yang berikutnya adalah tahap acting atau tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap kedua ini dari penelitian tindakan kelas ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap 1, yaitu bertindak di kelas. Hendaknya perlu diingat bahwa pada tahap ini tindakan harus sesuai dengan rencana, tetapi harus terkesan alamiah dan tidak direkayasa. Hal ini akan berpengaruh dalam proses refleksi pada tahap keempat nanti dan agar hasilnya dapat disinkronkan dengan maksud yang semula. Yang ketiga adalah tahap pengamatan atau observing. Nah, observasi yang dimaksud pada tahap ketiga ini adalah pengumpulan data. Dengan kata lain, observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Pada tahap langkah ini, penelitian harus menguraikan jenis data yang dikumpulkan, cara mengumpulkan data, dan alat atau instrumen pengumpulan data. Yang keempat adalah tahap refleksi.
Tahap keempat atau terakhir dalam penelitian tindakan kelas adalah refleksi. Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi juga sering disebut dengan istilah memantul. Dalam hal ini, peneliti seolah memantulkan pengalamannya ke cermin, sehingga tampak jelas penglihatan baik kelemahannya dan juga kekurangannya dari penelitian tindakan ini hasilnya seperti itu. Adapun yang kelima disebut juga sebagai tahap tambahan. Nah, siklus-siklus dalam penelitian tindakan kelas, siklus adalah siklus atau tambahan ini adalah putaran dari suatu rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi. Dalam hal ini yang dimaksud siklus-siklus dalam PTK adalah satu putaran penuh tahapan-tahapan dalam PTK sebagaimana disebutkan di atas. Jadi, satu siklus adalah kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kita balik lagi ke soal yang ditanyakan. Nah, ditanyakan di soal di sini adalah pengumpulan data penelitian dilakukan pada langkah apakah langkah perencanaan, ya, perencanaan atau yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah observasi, pelaksanaan, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah refleksi atau evaluasi, ya. Refleksi. Nah, jadi tahap pengumpulan data itu ada di tahap observasi atau observing. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, ya. Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemanfaatan rasional dari tindakan-tindakannya dalam melaksanakan tugas untuk memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktek pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah untuk mengisi atau mencari jawab atas suatu permasalahan. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas, permasalahan yang dijawab adalah titik-titik. A. Permasalahan siswa. B. Permasalahan kurikulum. C. Permasalahan sarana atau prasarana. D. Permasalahan manajerial kelas. E. Permasalahan belajar. Jawaban yang tepat adalah, ya, di sini jelas bahwasannya di dalam penelitian tindakan kelas itu permasalahan yang akan dijawab tentunya adalah permasalahan belajar. Belajar siapa di sini? Belajar siswa. Sementara yang terjadi di kelas itu apa? Yaitu belajar. Berarti jawaban yang tepat adalah permasalahan belajar, gitu ya, seperti itu. Nah, pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa. Nah, masalah belajar siswa, sehingga solusi atas permasalahan tersebut juga dapat secara tepat diberikan kepada siswa. PTK juga mampu menjadi sarana bagi guru untuk dapat segera mengambil tindakan secara menyeluruh terkait permasalahan siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Secara garis besar penelitian tindakan kelas ini terdapat 4 langkah kegiatan siklus yang lazim dilakukan. Jadi pada intinya PTK ini adalah karena terjadi di kelas, pasti berkaitan dengan pembelajaran permasalahan belajar. Soal berikutnya. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa, sehingga solusi untuk permasalahan tersebut juga dapat secara tepat diberikan kepada siswa. Hal ini adalah merupakan titik-titik. A. Sarana penelitian tindakan kelas. B. Fungsi penelitian tindakan kelas. C. Tujuan penelitian tindakan kelas. D. Manfaat penelitian tindakan kelas. E. Pengertian penelitian tindakan kelas. Jawaban yang tepat adalah, ya, jawabannya merupakan cara yang efektif ini adalah merupakan dari fungsi penelitian tindakan kelas. Jawabannya adalah yang E. Mari simak penjelasannya. Fungsi PTK atau penelitian tindakan kelas sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja di sekolah dan ruang kelas. Misalnya, penelitian tindakan kelas dapat memiliki 5 kategori fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. 2. Alat pelatihan dalam jabatan, dengan demikian membekali guru yang bersangkutan serta keterampilan
dan metode baru, mempertajam kemampuan analisisnya dan perubahan. 3. Alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau inovasi pada pengajaran dan pembelajaran ke dalam sistem sekolah yang biasanya menghambat inovasi dan perubahan. Yang keempat, alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya kurang lancar antara guru lapangan dengan penelitian akademis dan memperbaiki kegagalan penelitian tradisional dalam memberikan deskripsi yang jelas, dan alat untuk menyediakan alternatif yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih subjektif dan impresionistik pada pemecahan masalah di kelas. Nah, pelaksanaan PTK merupakan cara yang efektif dalam mengidentifikasi masalah belajar siswa sehingga solusi atas permasalahan tersebut juga dapat secara tepat diberikan kepada siswa, merupakan fungsi dari penelitian tindakan kelas. PTK juga mampu menjadi sarana bagi guru untuk dapat segera mengambil tindakan secara menyeluruh terkait dengan permasalahan siswa, baik secara akademis maupun non-akademis. Secara garis besar, PTK ini terdapat 4 langkah siklus yang lazim dilakukan. Soal berikutnya, untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas, jumlah siklus berdasarkan ketentuan adalah titik-titik. A. Sampai terdapat indikator kinerja dan setiap siklusnya 3 kegiatan. B. Sampai tidak ada lagi data baru dan setiap siklusnya 3 kegiatan. C. Maksimal 5 siklusnya dan setiap siklusnya 3 kegiatan. D. 2 sampai 3 siklus dalam setiap siklus 3 kegiatan. E. Tidak ada batasan siklus dan kegiatan. Nah, sebetulnya secara aturan berdasarkan ketentuan gitu ya, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas itu adalah sampai tidak ada lagi data baru dan setiap siklusnya itu ada 3 kegiatan gitu ya. Nah, di mana siklus atau 3 kegiatan ini adalah tentunya ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, terus juga ada tahap pengamatan, di mana untuk tahap refleksi ini adalah untuk mengevaluasi kembali gitu apa yang kurangnya dan apa yang lebihnya yang sudah dilakukan. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah sampai tidak ada lagi data baru ya. Sampai tidak ada lagi data baru dan setiap siklusnya itu ada 3 kegiatan. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.